Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di dalam pertemuan yang kedua dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Untuk kali ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yang dimana kalau yang pertemuan kemarin mengenai masalah manusia dan sejarah itu tentang ruang lingkup sejarah, sekarang akan dilanjutkan dengan prinsip dasar penelitian sejarah. Nah, tapi seperti biasa sebelum melanjutkan, mari kita berdoa dahulu. Bagi yang muslim, mari sama-sama baca basmalah. Bagi yang non-muslim, silakan mengikuti sesuai dengan ajaran masing-masing. Nah, baca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga apa yang kita harapkan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kalian dapat itu menjadi berkah buat kita semua. Nah, anak-anakku, dalam materi yang sekarang di sini mengenai prinsip dasar penelitian sejarah, Ibu akan mengulas dahulu materi yang sebelumnya untuk mengingatkan kalian, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas istilah sejarah ya, yang diambil dari berbagai bahasa asing, kemudian pengertian sejarah mengenai ruang lingkup sejarah, yaitu yang meliputi manusia, tempat, dan ruang. Kemudian juga sejarah sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai kisah. Nah, ada yang akan Ibu tambahkan, yaitu dari yang kemarin dibahas itu, yaitu mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Nah, di sini dalam ini Ibu akan bertanya dulu pada kalian, siapakah tokoh yang menjadi inspirasi dalam hidup kalian? Nah, cobalah kalian mengingat-ingat tokoh tersebut. Apa yang akan kalian lakukan saat mengidolakan tokoh tersebut? Mungkin kalian akan membaca biodata tokoh tersebut, kemudian mencari tanda tangannya atau mengikuti aktivitas yang dilakukan tokoh tersebut. Nah, kalian juga dapat menuliskan biografi dari tokoh tersebut berdasarkan data dan sumber yang kalian peroleh. Sebagai suatu studi, sejarah ini meneliti perjalanan hidup manusia, termasuk kehidupan seorang tokoh. Jadi, di mana kalian mengidolakan misalnya B.J. Habibie, kalian bisa menulis biografi B.J. Habibie dalam sebuah karya tulis. Nah, apa yang akan kalian tuliskan? Nah, dalam biografi tersebut kalian dapat menuliskan masa kecilnya beliau, masa sekolahnya, masa kuliah, masa ketika beliau mendirikan industri pesawat terbang, atau juga pada masa beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kalian pun dapat menghubungkan pengaruh pendidikan di Jerman yang mempengaruhi cara berpikir daripada B.J. Habibie. Nah, dalam menulis sejarah pendirian industri pesawat terbang oleh B.J. Habibie, kalian tidak akan membahas tentang teknik dan praktik pembuatan pesawat terbang. Nah, pembahasan rinci tentang teknik pembuatan pesawat terbang itu nanti akan dibahas dalam ilmu teknik, bukan dalam ilmu sejarah. Nah, dalam ilmu sejarah, perhatian akan terfokus pada pengalaman dan tindakannya yang dilakukan manusia, serta peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkup manusia. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang materi cara berpikir sejarah, mari kita lihat misalnya contoh seperti ini. Mari kita mengingat kembali tentang perjalanan hidup kalian, mulai dari kecil hingga saat ini. Nah, dalam hal ini kalian bisa membuat garis waktu yang menunjukkan tahun-tahun penting dalam kehidupan kalian. Seperti contohnya seperti begini. Dimulai dari tanggal kelahiran kalian. Misalnya kalian lahir tanggal 1 Januari 2016 misalnya.
Kemudian pada masa masuk TK itu tahun berapa? Kemudian waktu masuk SD tahun berapa? SMP tahun berapa? Nah, ketika SMA tahun berapa? Nah, itu adalah mengenai masalah perjalanan hidup kalian di mana kalian membuat garis waktu. Nah, setelah kalian memiliki bekal untuk bisa mempelajari cara berpikir sejarah, mari kita bagaimana cara berpikir sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari konsep diakronik dan sinkronik. Nah, mari kita bahas mengenai apa itu diakronik dan sinkronik. Nah, yang pertama diakronik, atau yang mungkin untuk diingatkan, diakronik ini sama dengan kronologis. Nah, apakah kalian masih mengingat peristiwa yang kalian alami selama tahun 2015? Nah, cobalah kalian mengingatnya. Selanjutnya, ceritakan peristiwa apa yang paling menarik dalam kehidupan kalian. Sebutkan pula tanggal terjadinya peristiwa tersebut. Nah, ketika kalian menceritakan pengalaman kalian beserta waktu terjadinya, nah kalian itu telah menerapkan konsep diakronik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan konsep diakronik? Nah, diakronik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dia dan kronik. Dia artinya melalui dan kronikus artinya waktu. Sementara itu, menurut seorang ahli yang bernama Galtung, diakronik ini berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintasi atau melewati. Dan kronos artinya perjalanan waktu. Nah, dengan demikian, diakronik dapat diartikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau terjadi secara tiba-tiba. Konsep diakronik dalam sejarah berarti meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang terbatas. Nah, model diakronik ini lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Nah, model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari peristiwa-peristiwa yang konkret menjadi tujuan utama sejarah. Nah, dengan demikian, model diakronik merupakan model yang dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Nah, di sini Ibu akan memberikan contohnya. Ya, contoh topik sejarah yang diakronik. Nah, contohnya yaitu mengenai sejarah kerajaan Kutai. Itu berlangsung pada abad 4 sampai abad 14. Nah, kemudian sejarah kerajaan Mataram kuno, yaitu yang berlangsung dari abad ke-8 sampai abad ke-10. Dan sejarah kerajaan Demak dari abad 15 sampai abad 16. Nah, judul-judul tersebut sengaja diberi penanda waktu untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik, yaitu lebih mengutamakan dimensi waktu. Nah, paham maksudnya? Jadi kalau diakronik ini yaitu sama dengan kronologis, yaitu ada urutan waktu. Jadi dimulai dari yang lebih awal, kemudian dilanjut kepada yang akhir. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini contoh daripada diakronik di sini yaitu mengenai kronologis sejarah Indonesia, di mana dalam hal ini ada garis waktunya seperti contohnya dari masa kuno hingga sekarang. Nah, kalau masa kuno ini adalah berlangsung dari ketika masa kerajaan Kutai dan Tarumanagara, kemudian masa Sriwijaya dan Singosari, masa Majapahit, masa Demak, masa Mataram dan Kerajaan Makassar, sampai ketika zaman POC. Jadi itu disebut dengan masa kuno.
Kalau berdasarkan waktu yaitu dari tahun 400 sampai 1700. Nah, kemudian masa pemerintahan asing itu dimulai dari zaman POC. Jadi zaman POC ini ada yang sebagian masuk ke masa kuno, ada yang masuk ke masa pemerintahan asing. Yaitu dari zaman POC, zaman Dauntless, zaman Raffles, zaman kolonial, zaman pendudukan Jepang. Itu disebut dengan masa pemerintahan asing. Jadi dari 1700, 1800, 1811 zaman Raffles, kemudian zaman kolonial 1816 dan zaman pendudukan Jepang 1942. Nah, kemudian dari tahun 1945 sampai saat sekarang itu adalah masa Republik Indonesia. Jadi diakronik ini adalah merupakan urutan waktu dari yang paling awal sampai yang masa sekarang. Itu contohnya. Nah, dari uraian yang barusan Ibu sampaikan, dalam ini konsep daripada diakronik memiliki sejumlah ciri. Ciri-ciri diakronik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sesuai berlalunya masa. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada unsur sejarahnya. Kemudian yang ketiga, bersifat historis atau komparatif. Keempat, bersifat vertikal, misalnya menyelidiki perkembangan sejarah Indonesia dimulai sejak penemuan prasasti di Kutai hingga masa kini. Dan yang kelima, terdapat konsep perbandingan berdasarkan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu memiliki cakupan kajian lebih luas. Nah, itu diakronik. Nah, sekarang yang kedua yaitu sinkronik. Sinkronik atau ilmu-ilmu sosial. Nah, di mana di sini menurut seorang ahli yaitu Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Sejarah, beliau menjelaskan bahwa konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Jadi berbeda tadi dengan diakronik. Kalau diakronik itu berdasarkan kepada waktu. Kalau sinkronik tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Model sinkronik ini sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, agama, dan antropologi. Nah, itu mengenai sinkronik. Nah, di mana dalam sinkronik di sini ini ada perlu kalian ketahui ada beberapa aspek yang perlu kalian cermati. Yaitu yang pertama, kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara luas berdimensi ruang. Jadi bukan waktu tapi ruang. Bedanya dengan yang diakronik itu tadi, diakronik itu adalah berdasarkan pada waktu, kalau yang sinkronik berdimensi ruang. Nah, konsep berpikir sinkronik yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan di antara unit yang ada. Yang ketiganya, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian per bagian. Dan yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap unit dalam kondisi statis. Dan yang kelima, aspek berikutnya yaitu digunakan oleh ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Nah, itu mengenai penjelasan daripada sinkronik. Nah, dengan tadi membahas mengenai diakronik dan sinkronik, mudah-mudahan kalian bisa membedakan dan bisa memahami. Mari kita lanjutkan sekarang dengan materi tentang prinsip dasar penelitian sejarah. Nah, di mana kalian dengan belajar
penelitian sejarah di sini kalian bisa memahami prinsip dasar ilmu daripada sejarah, kemudian kompetensi dasarnya menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Nah, indikatornya yaitu satu, mendeskripsikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Kemudian kedua, mendeskripsikan sumber bukti dan fakta sejarah. Ketiga, menerapkan prinsip kronologis dalam penelitian sejarah. Kalian lihat di sini mengenai bagannya daripada dasar penelitian sejarah. Ini mulai dari penelitian sejarah, di mana nanti akan membahas mengenai masalah langkah-langkah dalam penelitian sejarah, sumber bukti dan fakta sejarah, jenis sejarah, prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan, kemudian peristiwa peninggalan sejarah, monumen, dan peringatan sejarah. Nah, di dalam langkah-langkah penelitian sejarah ini nanti berawal dari pemilihan topik, ada heuristik, verifikasi, historiografi, dan interpretasi. Nah, mengenai masalah merekonstruksi masa lalu, ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Belum lagi jika peristiwa yang direkonstruksi ini sudah berlangsung beratus atau beribu tahun yang lalu. Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, ini seorang sejarawan memerlukan sumber-sumber yang dapat memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu. Nah, jadi dalam ini nanti akan ada penelitian yang dilakukan oleh seorang sejarawan untuk bisa mengetahui tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Kita lihat dan bahas satu persatu dari dasar penelitian sejarah ini. Ya, kita lihat langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Sejarah ini adalah merupakan sebuah proses perubahan. Di dalamnya terdapat proses perubahan yang berkelanjutan atau kontinuitas dan proses perubahan yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Dalam setiap proses perubahan selalu terdapat unsur yang sama, berulang, berbeda-beda, tunggal, serta unik. Nah, ini sudah dibahas pada pertemuan yang kemarin ya, mengenai masalah sejarah, baik itu sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai kisah, yaitu yang dalam ini mencakup mengenai masalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sejarah tersebut. Nah, dalam ilmu sejarah, proses berkelanjutan atau kontinuitas dipahami sebagai proses yang saling mengkait antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu tertentu. Sebuah proses sejarah dikatakan berkelanjutan karena ia dapat mempengaruhi peristiwa sejarah lainnya. Ini juga kalian mungkin masih mengingat contoh yang pernah Ibu berikan pada pertemuan yang kemarin. Nah, sebuah proses sejarah juga dapat dikatakan sebagai proses yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Penyebabnya karena setiap peristiwa sejarah pada dasarnya merupakan peristiwa tunggal yang unik, abadi, dan hanya sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Kira-kira menurut kamu ini ada nggak contohnya yang bisa kamu berikan? Yaitu di mana sebuah proses sejarah juga dapat dikatakan sebagai proses yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Ya. Kita lihat sekarang untuk melakukan penelitian, yang pertama adalah pemilihan topik atau tema. Topik itu harus bernilai bersifat orisinal, bersifat praktis, dan yang terpenting adalah memiliki kesatuan antara kesemua unsur tersebut. Nah, dalam pemilihan topik itu seorang sejarawan harus memperhatikan adanya kedekatan emosional
dan kedekatan intelektual. Nah, dikatakan kedekatan emosional di sini Ibu beri contohnya, misalnya jika kalian ini tinggal misalnya di kota Palembang yang berdekatan dengan situs daripada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Apakah kalian memiliki keinginan untuk menulis tentang sejarah Kerajaan Mataram di Yogyakarta? Nah, jika Anda kebetulan juga tinggal di Surabaya, apakah kalian ingin menulis tentang pertempuran 5 hari di Semarang? Nah, tentu kalian hanya ingin memilih tema tulisan sejarah yang dekat dengan lingkungan Anda, karena kalian memiliki kedekatan emosional. Itu maksudnya. Jadi dalam ini ketika seorang sejarawan ini mau menuliskan tentang peninggalan-peninggalan sejarah, itu akan disesuaikan dengan kedekatan emosional, yaitu sesuai dengan kedekatan lingkungannya. Nah, jadi dalam ini kedekatan emosional ini antara penulis sejarah dan objek penulisannya itu akan memudahkan proses penulisan sejarah. Penulisan tentang kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta saat periode revolusi itu akan lebih mudah ditulis oleh seorang sejarawan yang tinggal di Yogyakarta, karena didasari rasa senang dan merasa menjadi bagian dari komunitas itu. Jadi seorang sejarawan atau peneliti itu akan termotivasi untuk merunut sejarah daerahnya. Nah, kalau yang dikatakan kedekatan intelektual yaitu begini contohnya. Apabila kalian ini adalah seorang penggemar sepak bola, kalian akan lebih mudah menulis sejarah tentang sepak bola. Kalian dapat merangkai fakta sejarah sepak bola menjadi sebuah karya tulis secara leluasa. Nah, keleluasan ini menunjukkan bahwa kedekatan intelektual mempengaruhi proses pembuatan karya tulis. Itu, jadi bisa dibedakan ya. Jadi seorang sejarawan yang memiliki bekal pengetahuan cukup mengenai suatu topik, itu akan lebih mudah menuangkan topiknya dalam sebuah tulisan sejarah. Ia akan termotivasi untuk mencari segala informasi, data, dan pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang dipilihnya. Dengan demikian, ia akan lebih mudah menulis topik tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, pemilihan topik ini sangat penting agar peneliti lebih terarah dan fokus pada pokok masalah. Di dalam menulis proses pemilihan topik penelitian, seorang sejarawan ini dapat berpegang pada 4 perangkat pertanyaan. Pertama yaitu yang bersifat geografis, di mana. Kedua, yang bersifat biografis, siapa. Ketiga, yang bersifat kronologis, bagaimana. Dan yang keempat, yang bersifat fungsional atau apa. Jadi mungkin dalam ini what, who, where, kemudian juga how. Malah kalau yang lebih lengkapnya itu bisa dengan where, when, why. Itu jadi ada 5W 1H. Itu untuk proses pemilihan topik dalam penelitian seorang sejarawan. Nah, di sini kalian bisa melihat kesalahan-kesalahan dalam proses pemilihan topik. Ini pasti akan terjadi di mana menurut seorang sejarawan yang bernama Kunto Wijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, ini beliau mengatakan ada beberapa kesalahan yang harus dihindari terutama dalam pemilihan topik. Nah, pertama yaitu kesalahan Baconian, yaitu pendapat bahwa tanpa teori, konsep, ide, paradigma, praduga,
hipotesis, atau generalisasi yang lain, penelitian sejarah dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Artinya dalam hal ini pertanyaan yang terlalu banyak ini membuat fokus pertanyaan akan hilang. Jadi dalam melakukan penelitian ini beberapa hal tidak boleh ditanyakan sekaligus. Pertanyaan yang terlalu banyak membuat fokus pertanyaan akan hilang. Akibatnya sejarah yang ditulis hanya akan mengemukakan kebenaran yang sudah diketahui. Kemudian kesalahan pertanyaan yang bersifat dikotomi, yaitu pandangan sejarah yang hitam, putih, atau seolah-olah sejarah hanya memiliki dua kemungkinan. Yaitu maksudnya dengan demikian seakan-akan sejarawan itu bertugas mengadili, padahal seorang sejarawan ini bertugas melukiskan peristiwa sesuai kondisi sebenarnya. Nah, itu yang mengenai kesalahan-kesalahan dalam proses pemilihan topik. Yang kedua, tahapan yang kedua dalam penelitian sejarah ini adalah heuristik. Heuristik yaitu tahap pengumpulan informasi tentang topik dalam penelitian sejarah. Di dalam tahap heuristik, sejarawan bekerja dengan menggunakan sumber-sumber pustaka seperti ensiklopedia, kamus biografi, kamus sejarah, kamus tematis atau ekonomi, sosiologi, dan lain-lain, buku sejarah umum, dokumen yang diterbitkan, bahan-bahan arkeologis, epigrafis, dan numismatis. Jadi dalam ini untuk tahapan kedua dalam penelitian sejarah yaitu heuristik di sini, yaitu kalian harus mengumpulkan sumber-sumber sejarah dahulu. Jadi dalam ini langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian terutama oleh seorang sejarawan itu setelah menemukan topik adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber sejarah yang relevan sesuai dengan topik. Nah, proses pengumpulan sejarah ini sering disebut dengan istilah heuristik. Heuristik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurisken, yang berarti memperoleh. Dalam penelitian sejarah, heuristik adalah upaya penelitian mendalam untuk menghimpun jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen guna mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian bersejarah pada masa lampau. Nah, kemana kita harus mencari sumber sejarah? Di mana kita mengumpulkan sumber tertulis ini dapat memperoleh di perpustakaan, kantor arsip, atau kantor-kantor pemerintah. Nah, di mana lokasi yang kita jadikan penelitian pun akan dijadikan sebagai tempat pencarian sumber. Di lokasi penelitian kita dapat menemukan sumber-sumber berbentuk benda atau artefak yang dapat menjadi petunjuk bagi terjadinya sebuah peristiwa. Jadi selain sumber-sumber benda, di lokasi penelitian kita juga dapat menemukan orang-orang yang dapat menjadi saksi sebuah peristiwa sejarah. Salah satu tempat penting untuk mencari sumber sejarah adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Di lembaga tersebut tersimpan banyak arsip sejak zaman kolonial sampai pada masa sekarang. Nah, dari berbagai bidang, berbagai unsur itu banyak sekali sumber-sumber sejarah yang bisa dicari di Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, di sini ada kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam proses heuristik.
Yang pertama adalah kesalahan holisme. Kunaonnya tuh nggak mau diem. Balik. Kesalahan holisme yaitu kesalahan yang menganggap satu bagian yang menganggap suatu bagian penting mewakili keseluruhan. Kesalahan yang kedua yaitu kesalahan pragmatis yang terjadi karena sumber dipilih untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu kesalahan ad hominem, yaitu bahwa dalam pengumpulan sejarah hanya memilih salah satu subjek tertentu. Jadi dalam ini merupakan beberapa kesalahan dalam mencari atau mengumpulkan sumber sejarah. Yang selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu proses pengujian terhadap data-data sejarah. Dalam proses verifikasi, seorang sejarawan itu harus memperhatikan masalah otentisitas. Sejarawan juga harus memperhatikan kredibilitas sumber dan kredibilitas dokumen. Jadi dalam ini tahap yang selanjutnya dari penelitian sejarah ini adalah verifikasi atau kritik sumber, di mana seorang sejarawan ini akan menemukan sumber dengan melakukan verifikasi atau kritik sumber. Nah, kadang-kadang seorang sejarawan ini mudah berpuas diri ketika menemukan dokumen kuno yang kondisi kertasnya sudah menguning. Akan tetapi dia belum tahu kalau dokumen tersebut asli atau tidak. Nah, sebagai contohnya saat kita melakukan penelitian sebuah desa misalnya pada sekitar tahun 1945 sampai 1950, kita membutuhkan data tentang luas desa tersebut, kondisi dari penduduk desa tersebut, jenis mata pencaharian, dan pendapatan desa. Nah, jika secara kebetulan di ruang arsip desa ini kita menemukan dokumen yang dituliskan dalam ketikan komputer ukuran A4 dan dijilid hardcover, sebagai sejarawan kita tidak bisa mempercayai dokumen tersebut begitu saja. Nah, mengapa? Karena dokumen tersebut kemungkinan besar bukan merupakan dokumen asli. Nah, kemungkinan itu terjadi pada tahun 1950-an. Yang belum dikenal teknologi penulisan komputer dan jilid hardcover. Dan bisa jadi dokumen tersebut merupakan dokumen yang ditulis ulang oleh petugas desa. Ini menunjukkan sikap kritis dan cermat yang harus dimiliki oleh seorang sejarawan. Nah, jadi dalam ini verifikasi dalam sejarah ini berarti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dari suatu peristiwa sejarah. Verifikasi bisa dilakukan dalam dua tahap, yaitu kritik ekstern untuk menemukan autentisitas dan kritik intern untuk menguji kredibilitas sumber. Jadi dengan kritik ekstern, penulis sejarah berusaha menjauhkan diri dari penggunaan bukti atau dokumen palsu. Nah, setelah melakukan kritik ekstern, penulis sejarah akan lebih berupaya menggunakan sumber-sumber yang terbukti kebenarannya. Nah, di sini ada dua jenis kritik, yaitu kritik ekstern atau autentisitas dan kritik intern atau kredibilitas. Jadi kalau untuk menguji autentisitas atau keaslian suatu sumber, penulis sejarah itu harus melakukan kritik ekstern. Jadi sebuah sumber memiliki 3 kemungkinan keaslian, yaitu sepenuhnya asli, sebagian asli, dan tidak asli. Nah, untuk menguji autentisitas sebuah sumber atau dokumen sejarah dapat dilakukan melalui penelitian terhadap pembuat dokumen, lembaga atau badan hukum yang mengeluarkan dokumen, pengarang, informan, dan tanggalnya, dan ada tidaknya pemalsuan serta penyebab diadakannya restorasi
teks itu apabila ada. Nah, kalau kritik intern dimaksudkan untuk menguji lebih mendalam tentang isi dokumen. Kritik intern sering disebut uji kredibilitas. Nah, seorang penulis sejarah ini dapat menguji seberapa jauh suatu sumber informasi atau dokumen dapat dipercaya kebenaran dan isi informasinya. Sasaran kerja dari kritik intern adalah uji kredibilitas informan, terutama dalam wawancara, pengarang atau penulisnya, kemudian dokumen. Nah, kemudian juga kredibilitas di sini bisa dilihat dari kertas, tinta, gaya tulisannya, bahasanya, ungkapannya, kalimatnya, huruf-huruf yang dipakai, dan semua penampilan luarnya. Dalam proses ini, penulis sejarah harus membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada pada sumber itu sesuai dengan zamannya. Itu mengenai masalah verifikasi. Nah, di mana di sini juga pasti akan ada kesalahan yang harus dihindari dari proses verifikasi. Yaitu yang pertama, kesalahan pars pro toto, yaitu bukti yang hanya berlaku untuk sebagian dilakukan untuk keseluruhan. Yang kedua, yaitu adalah kesalahan totem pro parte, yaitu mengemukakan keseluruhan padahal hanya sebagian. Nah, kesalahan menganggap umum sebagai suatu fakta. Yang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah mentafsirkan data sejarah. Dalam proses ini terlihat unsur adanya subjektivitas. Oleh karena itu, seorang sejarawan itu harus jujur mencantumkan data dan keterangan yang diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu yang berarti menguraikan. Dalam analisis, seorang sejarawan itu mencoba untuk melihat beberapa kemungkinan yang dikandung oleh suatu sumber sejarah. Misalnya di sini jika kita menemukan data penduduk di daerah Kauman, kita bisa mengurai berdasarkan kelas sosial dan pekerjaannya, yaitu ada pedagang, tukang batik, abdi kerajaan, pengelola makam dan masjid, serta pengrajin. Nah, dari situ kita bisa menemukan fakta bahwa masyarakat Kauman telah mengenal diversifikasi pekerjaan. Jadi, fakta merupakan pernyataan sejarah setelah menganalisis atau menguraikan sumber-sumber sejarah yang ada. Kemudian yang kedua, sintetis, yang berarti menyatukan. Dalam proses ini, data dikelompokkan menjadi satu dengan pola generalisasi konseptual. Nah, jadi cara penulis untuk menginterpretasi sumber yaitu menghubungkan antara sumber satu dan sumber lainnya untuk membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan untuk memperkuat data. Jika kita menemukan data tentang adanya pertempuran, rapat-rapat, pengumpulan massa, penggantian pejabat, penculikan, orang-orang mengungsi, dan penurunan serta pengibaran bendera, kita dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi revolusi. Jadi revolusi merupakan hasil interpretasi kita setelah data kita dikelompokkan menjadi satu. Tahapan berikutnya yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Nah, berdasarkan caranya, penulisan sejarah atau historiografi naratif yaitu penulisan sejarah yang berorientasi pada aktor sejarah sebagai individu. Penulisan sejarah atau historiografi strukturalis
yaitu penulisan sejarah sebagai rekaman peristiwa struktural berupa proses atau corak perubahan masyarakat, bangsa, dan dunia sejarah sosial. Nah, jadi secara harfiah di sini historiografi berarti penulisan sejarah. Proses kerja seorang sejarawan pada tahap akhir adalah penulisan sejarah. Tahap ini dilakukan setelah fakta-fakta sejarah dirangkai. Dalam tahap ini dapat dilihat seorang sejarawan mengomunikasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, sejarawan harus mampu merangkai fakta secara kronologis dan sistematis agar menjadi tulisan sejarah. Karya seorang sejarawan itu harus mengedepankan kronologi dan sistematis karena kedua hal itu merupakan bagian dari ciri karya sejarah. Nah, selain itu, penulisan kisah sejarah itu harus diupayakan seobjektif mungkin untuk menghindari penyimpangan dan subjektivitas. Meskipun demikian, unsur-unsur subjektivitas harus dihindari karena perbedaan penafsiran dan latar belakang penulisan. Nah, sebagai contohnya, penelitian dengan judul Boyolali di sekitar krisis nasional 1965. Nah, pencantuman tahun dalam tulisan sejarah ini sangat penting karena menunjukkan kronologisnya. Nah, dengan pemaparan secara kronologis, unsur perubahan, perkembangan, kesinambungan, dan pertumbuhan dari waktu ke waktu akan terlihat dalam kisah yang diangkat penulis. Nah, historiografi pada dasarnya merupakan bentuk rekonstruksi sejarawan atau peneliti sejarah terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan dan telah diseleksi dalam bentuk kritik. Nah, historiografi ibarat membuat suatu bangunan. Dalam membuat suatu bangunan, seorang ahli bangunan harus memasang bahan-bahan yang telah disediakan. Nah, ahli bangunan memasang kayu untuk kusen, pintu, jendela, semen, pasir, dan batu bata untuk dinding, serta cat untuk mengecat dinding. Nah, apabila kita perhatikan bahan-bahan bangunan yang masih tersimpan secara terpisah-pisah dan belum digunakan, terkesan tidak menarik. Akan tetapi apabila bahan-bahan itu telah tersusun akan menjadi sebuah bangunan yang indah. Nah, proses tersebut sama halnya dalam merekonstruksi sumber-sumber sejarah. Ketika sumber-sumber sejarah itu masih dalam bentuk yang terpisah-pisah, belum direkonstruksi, sumber tersebut menjadi barang mati. Kan tetapi ketika sumber-sumber sejarah itu direkonstruksi sejarawan, akan menjadi suatu bangunan tulisan atau karya tulis yang hidup. Karya tersebut menjadi suatu cerita yang menarik untuk dibaca. Nah, lanjutkan sekarang dengan sumber bukti dan fakta sejarah. Nah, berdasarkan bahan, sumber sejarah terdiri dari sumber bukti tertulis seperti prasasti dan naskah, serta sumber bukti tidak tertulis seperti benda-benda kebudayaan. Kemudian berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber sejarah terbagi menjadi sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Nah, bukti sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu bukti sejarah tertulis dan bukti sejarah tidak tertulis. Fakta sejarah terbagi menjadi dua, yaitu fakta mental dan fakta sosial. Nah, kita uraikan, bahas. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Nah, sejarah lisan adalah catatan dan interpretasi kesaksian lisan terhadap peristiwa masa lampau. Sejarah lisan ini dapat digali melalui wawancara, penyalinan, dan penyuntingan hasil wawancara secara kritis.
Nah, sejarah lisan ini dapat digunakan sebagai metode sumber sejarah dan peluang pengembangan substansi penulisan sejarah. Nah, jadi dalam ini sumber sejarah di sini ini adalah merupakan suatu proses dari kehidupan setiap manusia yang nanti bisa kita ketahui mengenai apa yang terjadi pada masa lampau. Di mana dalam hal ini untuk sumber-sumbernya di sini seperti tadi dikatakan bisa diketahui dari arsip, baik itu berupa surat, bisa berupa dokumen, bisa berupa artefak dan juga bisa lain sebagainya. Nah, mengenai sumber sejarah yang perlu kalian ketahui di sini di dalam bahasa Inggris dikatakan sumber sejarah ini disebut juga dengan datum atau bentuk tunggal dan data bentuk jamak. Nah, kalau dalam bahasa Latin sumber juga disebut datum yang berarti pemberian. Nah, sumber sejarah itu adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan subjek sejarah. Nah, di sini ada jenis-jenis sumber sejarah. Itu seperti tadi yang dikatakan, bentuk daripada sumber sejarah di sini yaitu ada yang berdasarkan bentuk. Nah, apakah kalian pernah membaca berita di surat kabar atau menonton tayangan berita di televisi? Nah, berbagai informasi yang disampaikan media massa seperti surat kabar dan televisi ini dapat digunakan dalam penelitian sejarah pada masa yang akan datang. Nah, berita di surat kabar dan televisi ini merupakan contoh daripada sumber sejarah. Nah, berdasarkan sumbernya, sejarah ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada sumber tertulis, sumber lisan, dan juga sumber benda atau artefak. Nah, kalau sumber tertulis ini contohnya seperti laporan, surat kabar, atau surat, atau juga catatan pribadi. Itu contoh daripada sumber tertulis. Nah, kalau sumber benda, contohnya di sini seperti contohnya adalah artefak atau fosil. Ya, artefak di sini bisa berupa bangunan-bangunan atau juga alat-alat terutama yang dipergunakan oleh manusia pada zaman prasejarah di situ. Kemudian sumber visual atau audiovisual ini juga merupakan sumber sejarah. Nah, sumber visual ini dapat berupa foto, monumen, bangunan candi, patung, dan lukisan. Nah, kemudian ada tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini merujuk pada segala bentuk warisan dan tradisi yang lahir dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi lisan juga dapat diartikan sebagai pengungkapan lisan dari suatu generasi kepada generasi lain. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merekam kehidupan manusia pada masa lampau. Dapat disimpulkan, tradisi ini merupakan cara masyarakat yang belum mengenal tulisan dalam merekam dan mewariskan pengalaman masa lalu. Itu seperti contohnya tradisi melalui upacara-upacara, ya. Upacara-upacara, apakah itu pada saat upacara pemakaman, upacara ketika panen, upacara ketika melakukan pemujaan. Nah, itu adalah termasuk kepada tradisi lisan. Nah,
Alhamdulillah untuk materi hari ini yaitu mengenai penelitian sejarah. Ya, tahap-tahapannya sudah Ibu sampaikan dan juga sudah diberikan penjelasan serta contohnya. Mudah-mudahan kalian memahami. Dan untuk mengakhiri seperti biasa, mari kita ucapkan hamdalah. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa oleh kalian dicatat, dibuatkan suatu rangkuman dan kemudian kalian nanti kirimkan di Edmodo. Terima kasih.